Pemirsa, Anda masih bersama kami di Metro Siang. Mirisnya negeri ini, di tengah ketidakpastian hukum yang kerap dialami masyarakat, justru terdapat sebagian oknum wakil Tuhan yang terjerat dugaan suap dalam memutuskan perkara di persidangan. Lalu bagaimana pandangan Islam terhadap kasus ini? Ustadz Syamsul Rizal dari Banda Aceh akan memaparkannya dalam Hikmah Siang hari ini. Pemirsa, dunia peradilan Indonesia kembali dikejutkan di mana adanya sejumlah hakim yang diduga menerima suap dalam kasus pembebasan Ronald Tanur. Tentu saja kasus ini kembali mengingatkan kita bagaimana hukum yang berlaku di Indonesia yang seakan-akan hukum yang berlaku di Indonesia hanya bagi mereka yang mempunyai uang yang bisa mendapatkan keadilan begitu atau hukum bisa dibeli. Lantas apakah memang secara Islam terkait dengan perilaku atau moralitas hakim ini apakah ini di dalam dunia Islam juga diatur? Untuk membahasnya saat ini saya sudah bersama dengan Guru Besar Filsafat Islam UIN Araniri Banda Aceh, ada Profesor Dr. Haji Syamsul Rizal MAG. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof sudah kembali meluangkan waktunya untuk kami. Prof, langsung saja ini terkait dengan kasus yang saat ini memang lagi ramai diperbincangkan oleh masyarakat ya, di mana ada sejumlah hakim dan pejabat Mahkamah Agung yang terseret suap pembebasan Ronald Tanur. Bagaimana pandangan Prof terkait dengan kasus ini? Ya baik, bagi pecinta penegakan keadilan atau dalam proses sebuah peradilan, bahwa terjadinya anomali dalam proses itu, saya pikir itu manusiawi. Yang tidak manusiawi adalah ketika itu ada penyimpangan, kita membiarkan. Tentu ada value, ada nilai-nilai yang mungkin sudah terabaikan. Nilai-nilai integritas, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai komitmen yang sesungguhnya harus dipegang oleh seorang hakim atau karakteristik kehakiman itu di dalam menegakkan keadilan bagaimana. Kenapa mereka terseret dengan kegelapan duniawi yang bisa memperjualbelikan tanda petik dalam proses peradilan. Ini adalah sebagai penyebab utamanya. Dan saya pikir kalau adanya anomali seperti itu sebuah keniscayaan. Tapi yang paling penting adalah kita harus mau membuka diri, mereformasi diri, bahwa segala bentuk anasir apapun terjadinya penyimpangan dalam proses peradilan kita harus ditindaklanjuti sesuai dengan hukum. Itu yang paling urgent sebenarnya. Tapi Prof, ini kan kalau kita perhatikan kan sebetulnya ini bukan kali pertama juga begitu ya. Sebelum-sebelumnya kan juga ada beberapa kali hakim begitu, termasuk juga pejabat di MA, Mahkamah Agung, yang juga tertangkap begitu, terseret kasus suap gitu. Lalu kemudian ini terulang lagi. Kalau menurut Prof sendiri melihat ini apa sebetulnya yang terjadi sehingga ini masih bisa berulang? Ya paling tidak perlu kita secara normatif memang nilai-nilai perennial, nilai-nilai keabadian yang semuanya harus dijunjung tinggi oleh penegak hukum. Misalnya integritas, keadilan, kejujuran di dalam bertugas itu kan harus menjadi bagian yang paling penting diutamakan. Nah, manakala seseorang itu tidak bersikap jujur, tidak bersikap adil, dan sudah hilang rasa humanitasnya, maka disitulah muncul peluang itu, penyimpangan itu. Jadi saya pikir yang paling, dan kita sangat apresiatif kepada negara dalam hal ini yang berwenang sudah mengambil tindakan tegas ya. Dan tindakan ini cukup menjadi pelajaran bagi yang lain, bahwa institusi peradilan dalam penegakan hukum itu sangat urgen di dalam mengatur tata kelola kehidupan kemasyarakatan kita tentunya. Terus ini kan dengan terbongkarnya kasus ini, Prof, apakah juga bisa dikatakan bahwa
lembaga peradilan nih khususnya sulit begitu untuk dipercayai oleh publik untuk bisa mendapatkan keadilan gitu. Ya itu sudah pasti ya. Sudah pasti itu akan membawa dampak ya bahwa lembaga peradilan itu kan diuji sekarang. Kalau salah-salah dalam penanganannya nanti kepercayaan publik sudah menjadi menurun dan ketika ini terjadi ini cukup berbahaya. Oleh karena itu tindakan tegas dari yang berwenang untuk ini bagaimana menyiasati, menyelidiki proses ini sehingga ada terjadi penegakan hukum itu adalah sebuah pilihan yang tepat. Oleh karena itu ada beberapa langkah yang mungkin perlu dijalankan. Yang pertama diperlukan reformasi hukum. Reformasi di dalam penegakan hukum itu. Sejak dari awal rekrutmen hakim itu sendiri itu harus ditata kembali untuk kebutuhan dan sebagaimana. Kemudian kompetensi dan kapasitas hakim itu di dalam melakukan proses peradilan. Filosofi ini yang perlu ditumbuh kembangkan ya. Kalau tidak nanti kalau kepercayaan publik sudah rendah ya akhirnya bagaimana penegakan hukum kita. Artinya harus ada penegasan saya pikir di dalam hal itu. Kalau Prof lihat nih, ini kan hakim ini kan sering diistilahkan sebagai wakil Tuhan begitu Prof ya. Perpanjangan Tuhan di dunia begitu. Nah, kalau dalam konteks Indonesia mungkin wakil Tuhan seperti apa begitu yang ya, hakimnya bagaimana? Tentu hakim-hakim yang memiliki nilai-nilai perennial karakter kehakimannya, bagi dia ada integritas, bagi dia ada prinsip-prinsip kejujuran, bagi dia ada prinsip-prinsip keadilan, bagi dia memihak untuk humanitas kemanusiaan. Jadi bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu sehingga memperjualkan rasa keadilan itu sendiri. Itu sebenarnya yang perlu ditegakkan kalau memang hakim itu sebagai wakil Tuhan. Jadi pada diri hakim itu harus mengedepankan nilai-nilai perennial seperti yang disebutkan tadi. Nilai-nilai yang tetap abadi, yang tetap tumbuh dan berkembang dan itu dibutuhkan oleh setiap insan. Kita butuh di dalam proses keadilan itu adalah jujur. Kita butuh di dalam proses keadilan itu adalah tidak memihak dan sebagainya. Sesuai dengan garis jalur penegakan hukum itu sendiri sebenarnya. Nah, itu kira-kira Prof mungkin apa yang bisa mungkin dilakukan oleh pihak-pihak terkait ya, saran baik itu mungkin kepada masyarakat termasuk juga kepada pihak yang berwenang begitu agar nilai-nilai itu bisa terjaga begitu. Ya, tidak ada jalan lain. Pihak yang berwenang harus melakukan konsistensi. Jadi dia harus konsisten bagaimana jangan terjebak masyarakat itu diberi peluang untuk mengacaukan peradilan kita yang tidak adil misalnya. Artinya apa? Ketika di dalam proses peradilan itu ada intervensi masyarakat disuap misalnya dan disogok, maka itu peluang yang membuat itu kacau. Jadi harus ada proses penyadaran itu sendiri dari berwenang. Yang saya pikir sangat tepat bila Mahkamah Agung mengambil kebijakan selama ini terhadap hakim-hakimnya yang nakal tanda petik untuk diproses secara hukum. Dan itu tentu dipantau oleh publik. Dan publik mengharapkan adanya kecemerlangan di dalam proses keadilan. Jadi rakyat bisa menerima keadilan itu sendiri. Bukan permainan keadilan yang dipertontonkan kepada rakyat. Dan itu tentu saja bisa didapatkan jika memang hakim tersebut ya kembali lagi bisa menjaga integritas dan juga nilai-nilai apa istilahnya? Nilai perennial. Jangan ada proses demoralitas di dalam penegakan hukum. Jadi nilai-nilai moral, nilai-nilai perennial, nilai-nilai integritas keadilan dan itu perlu menjadi prototipe daripada seorang hakim. Gitu. Baik, terima kasih Prof. Syamsul atas waktu dan perbincangannya. Dan pemirsa, demikian perbincangan saya bersama dengan Guru Besar Filsafat Islam UIN Araniri, Profesor Dr. Haji Syamsul Rizal MAG. Semoga bermanfaat. Dari Banda Aceh Al-Hadi Habibi, Fahmi Reza, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.